warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Peserta Didik dan dosen pengampu Manajemen Peserta Didik, yakni Bapak Muhammad Hijrah Sawai MPD. Semoga beliau diberi kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum memasuki kepada materi, izinkan saya untuk menjelaskan sinopsis apa itu manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar dalam lembaga pendidikan. Walaupun ya, anak itu jarang nulis, jarang mendengarkan gurunya, sukanya tidur, tapi dia sudah terdaftar dalam lembaga pendidikan, maka dia bisa disebut peserta didik. Karena kenapa? Karena dia sudah terdaftar dalam lembaga pendidikan. Sudah ada surat-suratnya seperti ijazah, seperti SKHUN, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Sikdinas, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha membangun potensinya. Jadi kalau menurut Undang-Undang Sikdinas, sebuah anggota masyarakat yang ingin mengembangkan potensinya, tapi caranya gimana? Ingin mengembangkan potensi anak, nah dengan cara mengikuti pembelajaran melalui sekolah. Tapi ingat, bukan sekelompok anggota semuanya itu disebut peserta didik, tidak. Karena saya tadi sudah jelaskan, peserta didik itu adalah yang sudah terdaftar dalam lembaga pendidikan. Jadi tidak semua, kalau semua tuh mungkin bapak-bapak disebut peserta didik. Nah, adapun manajemen peserta didik itu terbagi dua. Ada yang khusus dan ada yang umum. Nah, tujuan pengelolaan peserta didik yang umum itu seperti apa? Mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran secara tertib. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan pengelolaan peserta didik yang umum. Nah, adapun tujuan manajemen peserta didik secara khusus adalah meningkatkan pengetahuan keterampilan peserta didik. Jadi, dalam manajemen ini, fungsi seorang guru adalah ketika ada murid, ketika ada siswa yang kurang pemahaman dalam pembelajaran, kita sebagai guru wajib membimbingnya supaya dia lebih baik dan lebih mengerti apa yang kita sampaikan kepada anak-anak peserta didik kita. Nah, poin yang kedua adalah menyalurkan dan mengembangkan bakat si anak. Nah, pasti ya di sekolah juga ada anak yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, anak-anak tersebut pasti mempunyai potensi. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai guru harus mengembangkan potensi anak. Contoh seperti ada anak yang suka nyanyi. Nah, kita sebagai guru membimbing dia dan menyalurkan dia supaya dia bisa lebih baik lagi dalam menyanyi dan bisa membanggakan kepada orang tuanya dan bisa membanggakan juga alma maternya.
Nah, ada lagi contoh seperti anak itu jago pidatonya. Nah, kita sebagai guru jangan diem aja, biar aja dan dia mah bisa pidato, nggak boleh. Tapi kita harus membina dia, mendidik dia supaya dia lebih pintar lagi dalam berpidato dan bisa membanggakan. Nah, adapun juga nih fungsi manajemen peserta didik. Ya, yang pertama yang berkenaan dengan individualitas peserta didik. Nah, yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Nah, adapun nih yang global, yang khususnya satu, fungsi manajemen dasar, yang kedua perencanaan dan pengambilan keputusan, yang ketiga mengatur. Nah, jadi ini kayaknya mengatur strategi bagaimana sih cara penempatan siswa, bagaimana sih cara pengelolaan peserta didik yang benar. Nah, yang terakhir adalah pengontrol. Nah, kita mengontrol, para kepala sekolah itu mengontrol apakah guru-guru bekerja dengan baik, apakah sistem perencanaan peserta didik itu berjalan dengan baik. Nah, adapun pengelolaan peserta didik, yang paling pertama yaitu penerimaan peserta didik, yang kedua sistem penerimaannya. Nah, kita mau menerima siswa itu mau dengan cara apa? Mau cara offline atau mau cara daring? Nah, kalau offline berarti kita harus siap. Satu, siap dengan pencuci tangan, siap dengan tempat, harus dibereskan dengan sebaik-baiknya, siap dengan perencanaan panitia dan sebagainya. Nah, kalau dengan daring harus juga siap dong, pasti dengan kuota, dengan jaringan, dengan sebagainya, fasilitas-fasilitas yang memadai. Nah, poin yang ketiga yaitu regulasi peserta didik, dan poin yang keempat adalah seleksi peserta didik. Jadi peserta didik itu tidak semua diterima di sekolah, namun harus ada tes ya, seperti tes baca Al-Quran, seperti tes menulis, seperti tes baca-baca yang lainnya. Seperti itu. Yang kelima adalah orientasi peserta didik. Nah, yang keenam adalah penempatan peserta didik. Nah, ketika sudah terjadi itu, peserta didik itu mau ditempati di mana? Di kelas, contoh di kelas 7A, di kelas 7B, di kelas 7C. Tidak mungkin peserta didik itu ditempatkan misalkan di kelas 7 semuanya. Ya mungkin terlalu penuh kan? Pasti ditempatkan oleh guru-guru yang bersangkutan. Nah, poin yang selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan peserta didik. Nah, biasanya ini tuh suka ada di awal-awal sebelum masuk sekolah, seperti MPLS. Apa itu? Masa pengenalan lingkungan sekolah, dengan cara menjelajah. Nah, supaya kita itu tahu potensi anak itu seperti apa, supaya kita tahu bakat anak itu seperti apa. Nah, biasanya itu suka ada dalam permainan, contoh seperti tepuk pramuka, contoh seperti cerdas cermat dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah pencatatan dan pengelolaan. Nah, jadi pencatatan itu dan pengelolaan itu seperti apa maksudnya? Jadi, ketika PPDB itu kita sebagai guru membentuk panitia. Bagaimana sih PPDB akan berjalan? Apa mau sistemnya daring? Kalau daring harus seperti apa? Kuota jaringannya harus seperti apa? Nah, dari mulai persiapannya. Nah, kalau offline itu harus apa? Nah, para guru-guru itu harus membuat program dulu sebelum mengadakan PPDB. Enggak langsung, kita laksanakan PPDB. Tidak. Kalau seperti itu bakal, kalau bahasa Sunda mah acak-acakan. Tidak seperti itu. Tapi diprogram dulu bersama kepala sekolah, dirapatin dulu. Ini mau gimana sistemnya? Kalau offline harus seperti apa? Tempatnya harus seperti apa? Dibentuklah sebuah panitia. Nah, kalau daring juga harus seperti apa? Dibentuk juga lah panitia perdaringan ya, seperti itu. Nah, kesimpulan dari manajemen peserta didik ini dapat diartikan sebagai usaha pengetahuan terhadap peserta didik tersebut
Nah, masuk sekolah sampai dengan mereka lulus. Nah, saya tadi sudah jelaskannya dari mulai pengertian, dari mulai fungsi dari manajemen peserta didik, dan yang terakhir tadi sudah saya jelaskan dari langkah-langkah pengelolaan peserta didik. Nah, yang diatur secara langsung adalah dalam segi-segi yang berkenaan dengan peserta didik secara tidak langsung. Pengetahuan segi-segi lain peserta didik dimaksud untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Maklumlah saya masih belajar. Mohon bimbingannya dari yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.